Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya. Kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan, yang mana kenikmatan ini belum tentu diberikan kepada orang lain. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini segala perbuatan dan segala perkataannya itu adalah kebenaran, dan yang terpenting ketika kelak nanti di hari kiamat kita bisa ikut di barisan beliau, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita dijauhkan dari api neraka. Mencoba membahas tentang penyebaran virus corona yang sangat begitu cepat dan luas, bahwa kemarin itu hari Jumat saya biasa sholat Jumat bareng sama teman-teman PPI di Masjid Indonesia. Kita habis sholat Jumat kita ngecai bareng. Ngecai itu ngeteh, ngopi bareng sambil tahadus bin nikmah, ngobrol-ngobrol. Sampai waktu itu teman saya itu dapat kabar bahwasanya saking sampai banyaknya orang-orang di Kuwait yang terkena infeksi virus corona, pemerintah Kuwait melakukan pemberhentian terhadap fasilitas publik. Beberapa di antaranya adalah bus kota diberhentikan, pasar-pasar ditutup, meniadakan perkumpulan di tempat-tempat umum, sekolah diliburkan sementara, kampus diberhentikan sementara, bahkan sampai meniadakan sholat Jumat. Melarang untuk memberhentikan sholat jamaah. Bahkan sampai azan itu kalimat hayya ala sholahnya itu diganti dengan ala shollu fi rihalikum atau ala shollu fi buyutikum. Kita gak akan ngebahas tentang pergantian lafaz ini karena saya gak punya ilmunya. Yang saya mau sorot adalah, ya Allah, parah banget sampai segini banget. Bahkan mungkin gak cuman Kuwait doang, beberapa negara mungkin melakukan lockdown terhadap daerah-daerah yang terkena infeksi virus corona. Dan saya yakin kalau misalnya ini terjadi lebih lama lagi, mungkin sampai Ramadan tarawih pun itu dinonaktifkan. Sampai ngeri banget sampai segininya. Kita nggak bisa sholat jamaah lagi di masjid, kita nggak bisa tegur sapa lagi di masjid. Kota-kota menjadi kosong, menjadi sepi. Kita nggak bisa ngampus lagi. Jauh-jauh saya dari Indonesia ke sini buat kuliah. Terus kita dibatasin, kita nggak boleh kemana-mana. Kita nggak bisa makan bakwan dan tempe gratis lagi di Indonesia, di Masjid Indonesia. Dan justru ini adalah kenikmatan tersendiri buat kita para pelajar Indonesia yang ada di Kuwait. Maka kita sadar bahwasanya Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang kesehatan, tentang pentingnya kesehatan. Betapa banyak dari kita menyia-nyiakan kesehatan. Kita melakukan perbuatan maksiat dengan kesehatan yang Allah berikan. Yang justru dengan kesehatan itu kita harus melakukan perbuatan amal-amal kebaikan. Kita senantiasa mengejar dunia yang coba kita lihat orang-orang yang udah kena sakit, orang-orang yang kena virus corona, gak bisa lagi menikmati kenikmatan dunia. Sekalinya makan makanan enak ya tetap aja pahit-pahit juga di dalam mulutnya. Selain itu, kita sadar bahwasanya manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya, manusia itu terbatas. Dan ini ujian bagi kita. Di dalam Al-Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita percaya bahwa semua ini adalah kuasa Allah, semua ini adalah atas izin Allah. Tidak ada semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Mungkin ini adalah cara Allah mendidik kerasnya kepala kita tentang artinya kekuasaannya, tentang kematian, tentang lemahnya manusia. Kita sadar bahwasanya ada sebagian manusia yang berada di ambang kekhawatiran, dan pada saat itu pula ada yang lebih
mengkhawatirkan dari itu semua yaitu ketika nanti di hari penghitungan amal. Kita belum tahu apakah semua amal kebaikan yang kita lakukan apakah diterima oleh Allah atau tidak. Yang jelas kita berharap semoga kejadian ini, peristiwa ini, virus corona ini agar cepat selesai. Kita berdoa agar supaya vaksinnya bisa ditemukan dan orang-orang yang terkena infeksi bisa disembuhkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.